membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Menteri Ketenagakerjaan merespon banyaknya video fenomena antrean pelamar kerja yang membludak beberapa waktu terakhir ini. Menaker Yasirli menegaskan kesempatan dan peluang lapangan kerja masih terbuka lebar di Indonesia. Yasirli juga optimis bahwa dunia usaha memerlukan iklim investasi yang dapat memberikan multiplier efek pada penciptaan lapangan kerja baru. Untuk itu, Yasirli meminta semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan ekosistem yang positif di sektor pasar kerja di dalam negeri. Ternyata yang diperlukan oleh bangsa ini adalah kolaborasi. Bahasa saya itu adalah connecting dots. Kami punya network yang selama ini kemudian mereka sebenarnya siap bekerja, tapi tidak tahu kemana mereka kemudian bisa bekerja. Hadir bersama kita teman-teman dari kawasan industri. Kami industri selama ini kami mencari siapa disabilitas yang siap bekerja. Inilah yang kita sebut dengan connecting dots. Itulah kunci dari kolaborasi. Tapi ternyata teman-teman nggak cukup. Lanjut ya ke berita yang kedua. Ternyata bukan cuma malpraktek yang darurat, kerjaan layak juga darurat. Jadi belum kering nih bibir saya ngomongin pengangguran dan seretnya lapangan pekerjaan. Udah ada aja berita baru buat bahan obrolan di tongkrongan. Jadi kering nih bibir saya. Jadi aus nih ya. Aus validasi. Iya lagi. Masalah darurat pekerjaan layak bukan cuma dirasain orang yang belum punya kerja. Tapi juga dirasain orang-orang yang sudah kerja tapi hidupnya masih kejepit. Aduh, iya. Kerjanya berlebih, gajinya nggak ada lebihnya. Semangat banget aja. Terlalu relate ya. Arif Ansori Yusuf, anggota Dewan Ekonomi Nasional bilang, masalahnya ada di sektor-sektor produktif yang dulu jadi andalan, sekarang menghilang pelan-pelan. Udah pakai data murah aja, mulai 6.000 di aplikasi GoPay. Wih, yaudah coba gue beli dulu. Shopee. Jalan sekarang menghilang pelan-pelan. Dulu tempat cari gaji, sekarang tempat cari angle buat Instastory. Dulu ngasih uang makan, sekarang ngasih makan buat bahan ngelawak di tongkrongan. Biasa cari spotlight. Jadi meskipun orang kerja, penghasilannya makin gak berasa. Udah kayak kertas truk minimarket, taruh dompet, bentar juga hilang tulisannya tuh kan. Bicara soal struk nih ya, ada tips nih buat penonton. Jangan banyak. Pak Noel, sejauh ini dari pengamatan Anda dan juga aktivitas yang Anda lakukan di Kementerian Tenaga Kerja, bagaimanakah evaluasi Kementerian Ketenagakerjaan terhadap tren pengangguran di Indonesia, khususnya di tahun 2025? Apa saja faktor yang mendominasi hal ini bisa terjadi, Pak Noel? Ya, terima kasih. Soal tren pengangguran ini bukan tren pengangguran hanya di Indonesia, sebetulnya tren global ya. Karena dampak perang tarif, lantas perang bersenjata di beberapa negara, Ukraina, Iran, Israel, dan ada beberapa negara juga Timur Tengah lainnya. Ini punya dampak yang luar biasa terkait misalnya angka pengangguran. Kita lihat di Amerika sendiri dan beberapa negara Eropa, angka penganggurannya dan PHK-nya juga tinggi juga. Artinya problem PHK ini kan memang problem global. Memang kita tetap tidak akan diam terhadap fenomena ini. Kita tetap mencari jalan yang mampu menjawab problem ini gitu. Misalnya kayak kemarin kita ke beberapa mitra industri kita cek, tolong di sini ada nggak lowongan pekerjaan. Nah, mereka menyampaikan, Pak, misal di Daikin ya, Daikin itu bilang kami ada sekitar 1.000 sampai 2.000 lowongan tenaga kerja. Dan waktu itu saya umumkan di media sosial saya. Itu kemudian kemarin saya tanya lagi ke manajemen Daikinnya, gimana Pak,
sudah Pak sekitar 2.000 orang yang melamar. Alhamdulillahnya puji Tuhannya katanya ya 1.500 tenaga kerja yang kita terima di perusahaan kami. Kemudian kita tanya juga, lantas bagaimana soal SE kami yang melarang praktek penahanan ijazah kita larang? Oh enggak Pak. Kedua soal saya tanya rekrutmennya. Bagaimana soal rekrutmennya? Apakah tetap menggunakan yang syarat-syarat umur dan sebagainya? Tidak Pak. Kami tetap patuh terhadap apa yang menjadi regulasi. Kalau nyeri otot, ada Counterpain.